Ipo Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliputnya. Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Jadi selama 2,5 jam ke depan, saya akan berusaha mengolah ya pikirannya teman-teman, perasaannya teman-teman, termasuk juga perkataannya, itu disebut linguistik ya, dan tindakannya. Sekali lagi pikirannya, perasaannya, perkataannya, dan perbuatannya. Jadi angka 100 juta bukan lagi jadi hal-hal yang muluk-muluk atau mustahil. Insya Allah semuanya bisa. Siap ya? Ya. Siap? Ya. Pagi? Oke. Pagi, amal. Sekarang ya, coba kita cek. Ini fakta yang sangat-sangat ilmiah. Jadi coba kita cek 10 teman terdekat kita. Istilahnya adalah sahabat. Berapa orang? 10. Berapa orang? 10 ya. Jadi anak kecil itu kenapa dia belajarnya ya bisa 3 jam, 4 jam ya dalam sehari? Karena dia responsif, satu. Kedua dia ikut bergerak. Kalau kita kan statis gitu. Nah makanya dia sanggup belajar ya 3 jam, 4 jam sehari. Nah kalau kita beda. Nah jadi makanya responsif itu penting. Kemudian juga bergerak. Ya. Stroke itu penyebabnya 3. Makanan, pikiran, dan kurang gerak. Ya. Nah jadi kalau kita responsif dan bergerak minimal terhindar dari stroke ya. Amin. Ya. Oh jangan salah, stroke itu sekarang banyak yang muda-muda kan. 30-an kena gitu, 40-an kena gitu. Ya apalagi tampang-tampangnya ya, bisa nggak kena ya gini ya. Jadi coba cek ya 10 teman terdekat kita, 10 sahabat kita ya dari A sampai ini gitu ya. Namanya mungkin ada A, B, C ya sampai C gitu ya. Nah kita cek nama-namanya. Oke. Nah terus kita lihat lagi, boleh kita lihat next. Nah kita cek juga berapa pendapatannya kira-kira sebulan. Ya berapa pendapatannya kira-kira sebulan. Misalnya si A pendapatannya 4 juta, si B 5 juta, terus gitu sampai si J, ya. Nah, dapat ya. Kira-kira aja. Kalau pasti kan kita nggak tahu, kita bukan istrinya, ya. Kalau kira-kira ya tahu gitu. Nah setelah dapat angka ini, kemudian kita total. Coba kita lihat. Nah totalnya sekian 39 juta misalnya. Kita cari rata-ratanya. Cari apa? Rata-ratanya. Rata-ratanya berarti 3,9. Apa artinya itu? Itulah pendapatan kita. Oke? Saya ulang, oke? Saya ulang karena ini penting banget, ya. Kalau nggak ntar tetap miskin jadinya, ya. Nah, ini caranya biar ngerti pola kaya itu seperti apa. Oke? Sulit Anda dapat 10 juta kalau polanya 2 juta. Ya, nah, jadi teman terdekat kita bukan semua teman terdekat kita, ya 10 sahabat kita. Cek pendapatannya berapa, oke? Sebulannya berapa, total, muncul angkanya, kemudian cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu adalah pendapatan kita. Pertanyaan saya, ya ini penelitian bukan saya, oke? Bukan saya alang-alang, bukan saya ngasal-ngasal. Pertanyaan saya, kalau kita mau meningkatkan angka ini, gimana caranya? Teman kaya. Oh, yang miskin dibunuh aja masih boleh. Jangan, ya. Nah, masukin variabel baru, betul? Masukin angka misalnya yang hurufnya L atau M atau apa gitu ya, yang mungkin 20 juta, yang mungkin 50 juta, betul? Sehingga begitu dimasukin angka ini, akhirnya rata-rata yang lain juga terpengaruh semuanya. Kita membaik, yang lain juga membaik.
bergaul dengan penjual minyak wangi dapat wangi, dapat diskon, ya. Nah, dapat diskon juga. Ya, wong teman gimana coba ya. Nah, yang kedua, kalau bergaul dengan pembakar besi dapat bau bakaran besi. Bisa juga ikut bakarnya. Ya, nah, ini juga sama, polanya beneran. Bahkan penelitian yang lain mengatakan ya, saya juga kaget waktu itu ya. Jadi orang-orang yang teman Anda kalau gemuk ya, Anda akan ikutan gemuk. Teman Anda ya, teman-teman terdekat Anda kalau kurus, Anda akan ikutan kurus. Ya. Kenapa ya? Anda hari-hari makan sama dia, ya. Dia nggak stop ya, masa Anda mau stop sendiri gitu ya? Nah, terus selama 4 tahun Anda bergaul sama dia, tentu Anda berpikir apa? Badan yang standar itu ya kayak dia gitu, ya. Ini penelitian, sampai kayak gitu tuh. Bukan hanya saldo, kegemukan, kekurusan juga. Bahkan amal juga, makanya ulama mengatakan ya, teman-temanmu, ya itulah dirimu, ketahuan. Jadi kalau teman kita mudah-mudahan soleh ya, hobi menyumbang, hobi sedekah gitu ya. Nah, minimal kita kan ke bawah. Ya. Teman-teman kita rajin sholat ya, minimal karena malu kita ikut sholat juga. Ya. Makanya Obi bilang bergaul dengan orang soleh. Nah, kalau pengen soleh itu ya bergaul dengan orang soleh. Polanya sama, pengen kaya juga sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah masih kok gimana caranya menemukan orang yang pendapatannya 20 juta per bulan, 50 juta per bulan atau lebih. Oke, teman-teman kita gini, aku miskin, keluargaku miskin, saudaraku miskin, nggak usah diomongin, dari mukanya udah kelihatan. Ya, nah itu ya biasa aja. Ya, saya juga dulu seperti itu, belasan tahun kita miskin gitu ya. Nah ada polanya agar keluar dari situ. Oh tetangga saya ya, tentu miskin juga kayak saya. Nggak mungkin saya tinggal di lingkungan kaya gitu. Tetangga yang miskin, teman yang miskin gitu. Awal-awalnya, saudara ya miskin gitu. Ya wajar tuh. Ya, itu polanya gitu. Tidak mungkin seorang miskin tinggal di lingkungan kaya, susah itu, betul ya? Nah, gimana caranya? Nah ini kita akan bahas, kita lihat. Ya, jadi selama 40 menit ke depan, berapa menit? 40 menit ke depan, kita akan bahas ini, bagaimana cara menarik keberuntungan. Ada polanya ternyata. Nasib baik keberuntungan itu ada caranya, agar dia mendatang ke kita, mendekati kita. Ada caranya. Ya. Terus bagaimana juga caranya menarik, menghimpun orang-orang kaya. Atau menarik siapapun ya dengan kekuatan KII. Ya, ada yang punya ini. Terus bagaimana juga caranya menemukan orang-orang kaya. Dan yang menariknya lagi adalah apa? Bagaimana mempengaruhi orang-orang kaya ini demi tujuan kita. Dengan senang hati dia melakukannya untuk kita. Oke? Termasuk juga, nah ini penting banget melacak milioner linguistik. Apa itu milioner linguistik? Kata-kata yang diucapkan seorang milioner sebelum dia jadi milioner. Ya, jadi dia punya kata-kata yang dia ucapkan atau dia batinkan dalam hati. Ini beda ternyata. Ini orang melakukan penelitian berbagai macam ya di luar negeri ya. Kemudian saya adaptasi untuk konteks Indonesia, saya adaptasi juga untuk konteksnya orang beriman gitu ya. Nah, kita ketemu ini milioner linguistik ini. Yang hanya simpel-simpel banget tapi akhirnya menentukan dia 20 tahun kemudian. Nah, selagi dia memiliki kata-kata yang sebaliknya dia nggak bakal kaya. Ya, itu luar biasa. Loh, itu kok bisa Mas Eko? Bukankah sudah takdir? Enggak. Jadi memang yang Maha Kuasa telah menetapkan sunatullahnya. Jadi manusia bekerjalah berdasarkan sunatullah itu. Kalau kita nggak terapkan itu, ya nggak dapat. Contoh ya, gravitasi, ya. Jadi bukan Allah yang langsung narik, tapi Allah mengizinkan hukum gravitasi yang bekerja. Gitu. Jadi orang yang beriman atau tidak beriman tetap turun ke bawah. Gak mungkin mentang-mentang juga hitam gitu ya, lempar, ini terus nggak mungkin. Ya, kalau gitu menang orang Afrika. Bukan jidatnya aja yang hitam, yang badannya udah hitam semua gitu ya. Nah, Anda lompat dan lantai 20, insya Allah pasti mati. Ya. Ada yang selamat? Ada. Di antara 1000 mungkin 2 orang. Nah kalau saya nggak mau ngetes kayak gituan, ya, saya percaya aja sudah, insya Allah mati aja udah. Oke, saya tidak mau ngetes keajaiban seperti itu. Jadi semuanya rata-rata pakai sunatullah. Nah ada keajaiban. Ya, nah keajaiban saya sudah bahas di seminar sebelumnya, di buku sebelumnya, ya. Sudah jelas kita tahu berbagi, berbakti, selarasan pikiran, ya, dan seterusnya. Saya tidak menafikan itu semua. Itu memang percepatan, memang itu keajaiban. Tapi di sisi yang lain Allah juga turunkan sunatullah. Kita lihat bagaimana Nabi berperang pernah kalah. Karena apa? Sunatullah tidak dipatuhi, tidak kompak, betul? Tidak taat pemimpin, ya kalah juga, gitu. Nabi pun juga jual barang gitu ya, jual produk. Gimana dia laku? Ya terikat sunatullah, barang mesti bagus, betul? Dia senyum, dia on time, ya, layanannya bagus, nah baru laku. Jadi terikat dengan sunatullah gitu. Keajaiban ya keajaiban, ya ini juga. Nah kalau digabungin, insya Allah benar-benar kecepatan. 100
juta itu makin kecil jadinya. Ya. Lanjut? Atau kita mau pulang aja? Gimana? Kita sambung 2 bulan lagi boleh? Semester depan? Oke, kita lanjut. Ya, nah ini bukan kata saya ya. Ini dari Google ya. Ini dari Google. Inilah yang dipikirkan oleh orang rata-rata, dan saya berharap Anda semua di sini tidak termasuk ya orang-orang kayak ginian. Kenapa aku miskin ya? Kenapa aku jelek? Ada kayak gitu coba ya. Dan itu nomor 2 coba bayangin ya. Jangan-jangan ada juga orang di sini yang ngomong gitu ya. Kenapa aku banyak utang gitu ya? Nah, ada yang punya utang di sini? Itu pun tidak perlu dijawab ya. Kelihatan iras-irasnya kelihatan ya. Potongan tuh gak bohong gitu ya. Saldo biasanya gak bohong ya. Kelihatan tuh iras-irasnya. Pengen lunas utangnya? Simple syaratnya. Ini boleh dicatat ya. Dibayar. Itu caranya. Kamu gak bisa lunas. Ya. Nah, gimana cara bayarnya? Nah, ini penting, boleh dicatat ya. Pertama, datangi orangnya, kasih duitnya langsung. Kedua, transfer ya. Nah, itu caranya, nggak ada cara lain. Datangi, kasih duitnya, atau transfer. Catat juga boleh ya. Nggak ada cara lain. Anda mau bertambah sekalipun nggak lunas ya, bayar ya, nah, baru lunas. Nah, kita jangan berpikir seperti ini ya, karena Tuhan itu punya sifat apa? Aku seperti persangkaan hambaku. Kalau bahasa saya, maha oke. Ya. Wah, ini berat ini. Tuhan bilang apa? Oke, berat gitu. Wah, nggak bisa closing ini. Oke, nggak bisa closing gitu. Aku seperti ya persangkaan hambaku. Makanya sangkanya baik-baik aja. Closing, jalan, deal, 100 juta, 200 juta, nah kayak gitu. Oke? Insya Allah hujan, nah gitu cara pikirnya. Ya, nah. Jadi kalau pikirannya baik, mudah-mudahan mengundang nasib yang lebih baik. Ya. Oh tapi nggak ada itu nasib dalam sifat sebulan itu ya. Nggak usah dibahas lebih lanjut gitu ya. Yang penting ngerti maksudnya saya gitu ya. Paham ya? Jadi mulai sekarang sangkanya yang baik-baik aja. Kalau kita belum kaya nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan baca pada milenial linguistik ya. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dibatinkan oleh seorang milenial ya, 10 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya, itu ada, nanti kita bahas. Dan dia bertentangan dengan ini semuanya. Ya. Jadi pikirannya positif dan itu ngefek ya. Ada auranya, ada magnetnya. Pengen lihat? Pengen lihat? Tapi mesti sholat tobat dulu ya. Kalau nggak bisa lihat dah ya. Nggak. Kita lihat. Ya sekali lagi saya bilang, mulai sekarang berpikirlah baik dan besar. Ini kalimatnya sepele, kata-katanya sepele tapi super penting. Ya ini fondasinya. Anda nanti dikasih tahu resep menjual ya, kalau nggak ngerti ini nggak bisa jual. Saya kasih juga resepnya tentang properti yang harganya murah setengah harga. Kalau melanggar hukum ini nggak bisa juga itu. Baik dan besar. Ya. Ada juga orang berpikir yang baik apa itu? Oh saya pengen Pak, saya punya ayam 2 ekor, mereka ya, saya pengen mereka menikah gitu ya. Terus mereka punya anak-anaknya bahagia. Nah itu pikirannya baik tapi tidak besar. Oke, pastikan besar. Saya pengen punya peternakan Masipo. Di mana di Jawa Barat, terus di mana lagi di Malaysia, di mana lagi di Thailand. Nah itu baik dan besar. Oke. Anda impiannya receh, dapatnya receh, betul? Nah, kalau sekarang impiannya dibesarin. Saya akan, saya akan beli di sini. Saya akan coba ya berpikir positif. Ya, saya cuma lakukan 2 saja, berpikir positif dan berdoa. Nanti teman-teman lihat aura di belakangnya saya, sekitar sini. Ya, biasanya yang bisa melihat cuma 20% atau 30% saja. Ya, kalau kirinya kuat nggak bisa lihat itu. Ya, tapi kalau dia kanan, insya Allah bisa lihat. Pokoknya plong, nggak pakai mikir bisa lihat. Kalau pakai analisa, kenapa ya? Nggak bisa lihat udah. Ya. Pengen lihat? Oke, coba sandaran semuanya. Relax. Sekali lagi ya, saya ini bukan dukun, ya. Ini bukan magic, bukan klinik, ini logik. Ya. Saya bukan dukun, ya. Masa ganteng-ganteng dukun gitu ya. Nah, kalau ganteng-ganteng biasanya serigala, ya. Sekali lagi ya, saya hanya berpikir positif dan berdoa. Apa doanya? Mendoakan diri saya dan teman-teman semua. Hanya itu. Siap? Siap? Ya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Pastikan relax ya. Nanti teman-teman lihat di sekitar sini saya. Ya, masing-masing orang melihatnya berbeda. Kita mulai sekarang. Ya. Siapa yang merasa melihat sesuatu? Ya, coba angkat tangannya. Bisa tahu? Ya. Apa yang terlihat? Cahaya biru, putih, apa terlihat? Bulat, apa menyebar? Oke, ada lagi yang lain? Ya ada arah ke sana, ke kanan. Oke,
Arahnya ke sana. Oke, ada lagi. Minyak rambut masih itu rambut saya. Salah lihat. Oke, yang merasa melihat coba angkat tangannya. Ya, yang belum lihat nanti sholat tobat ya. Enggak ya, itu karena mungkin tadi berpikir, jadi dia kirinya jalan, yang kanannya nggak jalan. Ya, apa tadi itu? Ya sekali lagi, ini logik ya, bukan magic. Nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. 20 orang melihat, 1 orang yang melakukan. Itu terlihat, 20% bisa lihat. Itu polanya sama. Ya, siapa saja. Tidak harus trainer, tidak harus ini gitu. Nah, yang saya lakukan cuma apa yang tadi? Berdoa, berpikir positif. Saya doakan diri saya dan saya doakan teman-teman. Hanya itu. Nah, tadi munculkan cahayanya kan? Coba, yang merasa melihat, gimana? Cahayanya, auranya mengecil atau membesar? Semuanya sepakat. Apa itu? Itulah namanya magnet rezeki, aura rezeki. Ya. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, magnetnya besar. Menarik apa? Peluang-peluang besar. Nah, itulah namanya keberuntungan kata orang. Dipertemukan dengan orang-orang besar. Kayaknya kebetulan, padahal nggak kebetulan. Udah kita rancang sebenarnya. Oke? Nah, orang yang tidak paham yang ini akhirnya apa? Dia merancang dengan sangat baik takdir buruknya. Lebih buruk lagi. Pas ketemu takdir buruk, dia ngomong lagi, wah ini mau parah di Jakarta. Wah ini mau parah nih. Nah, gitu. Jadi dirancang terus tuh, nasib buruknya. Ya, nasib buruknya. Nah, kita mulai sekarang jangan seperti itu. Jadi itu akhirnya kayaknya kebetulan, padahal tidak. Kita sudah merancang dengan sangat-sangat baik. Bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang kaya, bertemu dengan peluang-peluang besar. Nah, ini namanya. Oke? Nah, jadi memang coba lihat ya, hampir semua amal itu, entah itu sholat, zikir, puasa gitu ya, itu tujuannya biar kita tuh netral lagi dan jadinya positif lagi. Kita nih hari-hari kan capek, ya, kadang-kadang macet, ya, ketemu juga orang yang menjengkelkan kadang-kadang, oke, klakson misalnya, ya, terus juga ketemu penjual tidak ramah, akhirnya apa terjadi? Kan kita jadi negatif lagi tuh, ya, nah dibalikkan lagi tuh, netral lagi, positif lagi dengan seluruh amalnya. Salah satu tujuannya itu, ya, salah satu hikmahnya itu, walaupun tujuannya hakikatnya ibadah ya kepadanya hanya itu aja, tapi itu hikmahnya, efeknya, fadilahnya, agar kita netral lagi, ya, sholat, zikir, puasa, semuanya seperti itu. Ya, jadi netral lagi. Nah, kapan aura ini paling bagus? Orang-orang yang pulang berhaji, orang-orang yang pulang berumroh, orang-orang yang barusan bersedekah. Makanya mau ketemu orang itu sedekah dulu. Nah, nanti auranya itu bagus. Makanya orang demen sama dia. Akhirnya gampang closing, gampang jualan, oke, gampang deal, jadi partner, ya, jadi istri, jadi mertua, kayak gitu. Oke. Nah, kebanyakan orang mau ketemu, ya, nanti dia bilang, ya, nanti kalau closing aku sedekah. Nah, enggak closing. Harusnya sedekah dulu, insya Allah mudah closingnya. Betul ya? Nah, kita lanjut. Ini juga disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Siapa satu lagi? Pertama, ya. Jadi kalau kita berpikir itu berpikir baik, berkata baik, bertindak baik. Nah, itu akan mengundang nasib yang lebih baik. Ya. Jadi bukan baik saja, mengundang yang lebih baik. Ya, kita lanjut. Nah, yang menariknya lagi, ini menjadi magnet yang luar biasa ya. Saya temukan tuh ada 3 ya, magnet itu, magnet rezeki itu ya. Orang-orang yang seniatan dan yang sekarakter, seakhlak itu akan dipertemukan sejauh apapun keberadaan. Entah dia di Makassar, entah dia di Pekanbaru, entah dia di Palembang. Sekarakter ya, seniatan akan dipertemukan. Makanya garong dilempar di kota manapun, di negara manapun pasti akan ketemu garong lainnya. Yang paling baik ya cuma kadah gitu. Ya, itu yang paling baiknya itu. Magnet itu, makanya karakter kita itu, ya itu jadi magnet. Jadi kalau ada orang ngomong sama saya, curhat sama saya, ya masih kok, partner saya kok penipu semuanya. Udah 10 kali sih partner ditipu terus, 8 kali saya ditipu. Nah, jangan-jangan Anda juga karakternya mungkin gak nipu tapi culas, sekarakter itu. Oke? Nah, kalau kita baik, insya Allah dipertemukan orang baik. Yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang keji untuk yang keji. Itu berlaku buat jodoh, partner, tim sama semuanya. Saya punya ya kayak TK gitu ya, itu partner saya kan 70-an. Ya. Saya tidak merokok. Ya, saya tidak mau ngomong tentang merokok, tidak merokok di sini. Tapi saya pengen tunjukin saya tidak merokok. Ya. Yang anehnya adalah apa? 70 partner saya itu hanya 1 yang merokok. Dulu 2, sekarang 1. Ya, yang 1 udah stop, tinggal 1. Ya, kan aneh kan? Padahal laki-laki di Indonesia 50% lebih itu merokok. Ya. Nah, apakah saya saring dia yang merokok tidak boleh berpartner sama saya? Enggak ada. Bebas semuanya. Jadi apa yang Anda pancarkan itu mantul balik. Makanya pancarkan yang baik-baik aja. Itu nggak bisa bohong. Ya,
Nah, orang soleh juga sama, dilempar di kota manapun, di negara manapun, ketemu lagi kayak dia. Ya. Nah, tapi kalau kita misalnya 10 kali berpartner, 2 kali ditipu, nah itu namanya apa? Itu namanya diuji, itu wajar. 1 kali ditipu, itu wajar. Tapi 10 kali berpartner, 9 kali ditipu, berarti ente sekarakter, introspeksi. Wah, saya udah baik, masih puas, suami saya nggak baik. Masa iya sih? Iya, saya udah kayak gini-gini, suaminya masih gitu-gitu. Ya. Nah, mungkin ente baru tobatnya sekarang, ya. Nah, dulu gimana, oke? Nah, jadi itu yang niat, ya. Akad juga, ini juga sama. Apa yang kita niatkan tuh dipertemukan dengan orang-orang yang seniatan. Ini 2 makna yang paling kuat plus knowledge, ya. Knowledge, intention, attitude. Pengetahuan kita, niat kita, attitude kita, sikap kita, karakter kita, akhlak kita. Ini makna yang paling kuat. Menarik apa aja kita mau. Ya. Soal intention kita akan bahas. Knowledge adalah ini seminar ini, DVD ini ya tentang knowledge gitu ya. Sulit Anda menjadi miliarder kalau ilmunya masih recehan. Ya, tidak mungkin usaha Anda sebesar Hypermart ya. Kalau ilmunya itu masih warungan. Bisa tapi sulit. Ya. Kalau ilmunya masalah waktu aja sudah. Jadi makanya knowledge itu seperti itu. Makanya knowledge ya, training, seminar ya, itu pentingnya luar biasa. Banyak orang kecewa gitu ya. Dia alhamdulillah alumninya saya itu hobi sedekah semuanya. Pembaca buku saya hobi sedekah semuanya. Itu bagus, ya. Ada sedekah, ada menuntut ilmu. Mana yang lebih utama? Menuntut ilmu lebih utama, wajib. Sedekah sunnah. Sunnah berarti anjuran. Ya. Jadi ya, tolong dua-duanya dilakukan. Jangan salah satunya. Kebanyakan kita salah satunya. Kita menuntut ilmu gitu ya. Itu luar biasa efeknya. Bahkan saya selalu mengatakan gitu ya. Ini kalimat ekstrimnya gitu ya. Anjing, tahu anjing ya? Tahu ya, anjing gitu, tahu ya. Nah, yang suaranya wuh gitu ya, tahu ya. Anjing itu, ya, itu kalau sudah ikut training, itu ya anjingnya bisa memberikan sertifikasi halal. Ya, saya ulang ya, saya ngomong bertanggung-jawaban, insya Allah ya. Anjing kalau sudah ikut training dia bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Padahal Muslim tahu anjing tidak halal, anjing dihindari, betul? Ya. Nah, tapi kalau sudah di training dia bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Gimana caranya? Ada dalilnya ya, surah Al-Maidah ayat 4. Di antara teman-teman saya paling miskin, saya bukunya paling komplit. Miskin boleh, ya, buku paling banyak. Gak makan bagi saya gak masalah, buku masih punya. Ya, ilmu, buku, guru kejar. Donald Trump tuh, saya ngejar dia berapa habis itu? Puluhan juta. Richard Branson, belasan juta, beneran. Yusuf Kordowi sama juga. Ya. Nah, ada ilmu yang gratis, kejar. Yang berbayar juga kejar. Jangan dipilah-pilih. Kebanyakan orang kalau yang gratis, rame. Berbayar ogah. Nah, kadang-kadang ada juga tuh yang udah kaya, ya, yang ilmu gratisnya nggak mau, forum-forum gratis nggak mau. Itu juga salah. Dua-duanya kejar. Oke? Nah, jadi ilmu itu cahaya. Makanya orang sungguh-sungguh yang cari ilmu dijamin tidak fakir. Saya ulang ya, ilmu itu cahaya. Orang yang sungguh-sungguh ngejar ilmu, cari ilmu dijamin tidak fakir. Kenapa? Fakir itu gelap. Gak akan ketemu deh, gelap cahaya gak boleh ketemu. Andai kata susah pun dia, ketika dia nuntut ilmu, setelah itu take off gitu. Ya, pagi, omset, tangannya gak jelas gitu ya. Omset, lanjut ya. Nah ini juga ya, kita juga yang motivator, artis-artis yang seniatan akhirnya dipertemukan dalam Indonesia Berdaya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ya, ini materi yang sangat-sangat penting bagi kita nih fondasinya. Sulit kita menjadi kaya kalau teman-teman kita, lingkungan kita miskin gitu ya. Nah, bagaimana caranya menemukan orang-orang kaya dan mempengaruhi mereka? Saya ulang ya, bagaimana menemukan orang-orang kaya dan mempengaruhi mereka. Ya, ada polanya ternyata. Ini saya lakukan dulu ya 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Nah, saya pelajari, polanya sama. Saya ketemu mentor yang lain, ketemu motivator yang lain, sama juga polanya. Saya tanya juga ya orang-orang yang sudah menjadi triliuner ya, polanya sama ternyata. Saya tulis, jadilah ini. Jadi bisa keluar kita dari lingkaran kemiskinan. Oh tapi itu kan pilih-pilih teman masih kok masuk teman kita orang kaya aja, miskin ditinggalin gak gitu. Ya, kaya jadi teman, miskin juga jadi teman, betul ya? Kalau teman Anda miskin semua, itu namanya pilih-pilih teman itu.
Ya kan? Yang miskin dipilih semua gitu ya. Nah, itu namanya pilih-pilih teman itu. Ya, yang benar tuh kaya jadi teman, miskin jadi teman. Nabi juga seperti itu kok. Abu Bakar yang kaya jadi teman, Abdurrahman bin Auf yang kaya jadi teman, Bilal juga, betul? Abu Zar juga. Jadi semuanya ada. Nah, itu baru adil. Kalau Nabi temannya orang miskin semua, berarti juga tidak adil. Ya kan? Terbukti tidak. Umar jadi teman, Utsman jadi teman, ya, bahkan jadi keluarga gitu ya. Nah, betul ya? Nah, Utsman itu menikahi anaknya Nabi. 2 anaknya Nabi itu dinikahin sama dia. Ya, makanya saya heran sama orang yang maki-maki sama Utsman gitu ya. Kalau Utsman tuh nggak benar, apakah mungkin Utsman menikah dengan 2 anaknya Nabi? Nggak mungkin. 2 anaknya Nabi coba. Kita anak tetangga aja nggak berhasil, ya. Tapi Ali lebih utama Mas Ibu. Ali itu menantu Nabi. Sama saya bilang. Tapi Ali itu luar biasa, itu alul baik gitu. Saya bilang. Abu Bakar mertuanya Nabi ya, nah mertua lagi gitu ya. Kalau mertua bisa ngomelin gitu ya, menantu gitu ya. Jadi semua tuh utama lah gitu ya, jangan dilecehkan salah satu. Kan ada tuh orang yang sebagai ngelecehin gitu ya. Nah makanya saya bikin di kampus ini, kampus Umar Utsman, sikapnya jelas udah. Ya, nah kecuali kampusnya namanya kampus Hasan Hussein gitu ya. Nah, yang lain ya. Ngerti gitu ya, nggak ngerti. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini caranya, ini polanya. Oke. Ikut asosiasi. Ada dia, teman ngumpul itu ada. Contoh HIPMI, contoh Kadir, gitu. Ya. Jadi kalau Anda bergabung di sana, walaupun Anda mungkin, ya mohon maaf ya, bukan kita merendahkan gitu ya. Mungkin Anda jadi admin saja di sana, bukan ngirim-ngirim surat saja di sana, tapi kan Anda ketemunya beda. Ini hampir semuanya. Makanya teman saya ada yang di Kadin di HIPMI gitu, dia cuma tukang ngantar-ngantar surat. Ya, gaji hampir nggak ada. Ya, kerjanya capek, tapi ketemunya kan beda. Ya, betul. Nah, masuk yang kayak gituan atau yang lainnya, silakan yang lainnya juga nggak masalah. Ya, banyak di luar sana. Silakan cari sendiri. Ya, asosiasi, olahraga juga. Jarang orang kaya main volley gitu. Ya, ada sih ada tapi jarang gitu. Biasanya ngapain mereka? Mungkin golf, mungkin juga di bawahnya. Kalau golf kadang-kadang agak susah karena dia biasanya pengen itu private, tidak mau diganggu. Jadi kalau kita belum kenal tidak bisa main sama dia gitu. Ya, tapi bisa lagi di lainnya itu, misalnya renang, tenis, itu masih bisa. Oke? Sepeda itu masih bisa. Jadi kita nggak kenal pun bisa kenal gitu. Ya, sepeda itu ya kayaknya murah, padahal sepeda sama sekali nggak ada yang murah loh. Ya, benar ya? Sepeda bisa dilipat gitu, bisa digantung di mobil itu nggak ada yang murah semua itu ya. Saya bukan pemain sepeda, bukan yang hobi di sana, tapi saya ngikutin gitu ya. Itu harganya luar biasa semua, ngalahin motor itu ya. Nah, kalau Anda punya sepeda, walaupun sepeda Anda murah, tapi kan Anda bisa bergabung sama mereka, betul? Atau Anda ikut ya seminar atau training yang harganya lumayan. Itu yang saya lakukan dulu. Ya, saya ikut ya, ada tokoh marketing Indonesia, udah go internasional dia, saya ikut seminarnya. Dulu harganya 1/3 dari gaji saya. 1/3 dari gaji saya. Mahal ya mahal menurut saya saat itu. Nah begitu saya ikut seminarnya, ada nggak orang miskin di dalamnya? Ada, saya. Ya. Yang kan udah take off semuanya, udah lepas dari kemiskinan semuanya. Nah ketemu di sana, tebarin kartu nama, betul? Oh, Pak, saya ikut gitu. Nah, kalau yang cocok kayaknya perlu, Pak boleh saya silaturahim ke kantor hari Senin. Nah, beda tak? Karena sudah teman, udah tukar kartu nama, itu insya Allah lebih gampang ketimbang kita nggak kenal sama sekali. Dan waktu kita ketemu pun bukan nawar-nawarin, ini kayak teman ngobrol. Nawarin itu bukan nawarin, tapi kayak ngasih solusi aja, gitu. Ya, ikut seminar ya, yang harganya lumayan, training yang harganya lumayan. Kalau Anda ikut seminar yang gratis semuanya, itu ya orangnya gitu-gitu semua. Yang susahnya kayak kita semua gitu. Kalau kita kasih kartu nama, dia langsung ngutang sama kita ntar itu ya. Nah, dia pikir kita orang berdua, Wah boleh ngutang dulu nggak ya? Nah, saya mau makan bakso ini gitu ya. Nah, itu kalau tempat yang kayak gitu-gitu semuanya. Tur juga, ini kalau kita punya uang lagi sedikit, ikut tur. Tur juga kita akan ketemu dengan orang-orang kaya sekian hari. Langsung hubungan emosi itu terjalin dengan, wah, umroh juga sama. Ya, makanya teman umroh, teman tur itu disimpan database semua. Itu biasanya insya Allah yang sudah agak lumayan. Ya, yang sudah agak lumayan. Oke? Nah, tour, seminar, training, ya, atau di forum-forum apapun Anda cari yang VIP. Cari yang apa? VIP. Alf Eker, salah satu guru kekayaan dunia mengatakan, ya, ini biasa motivator Indonesia dan dunia kalau ngomong kekayaan itu biasanya belajar detailnya pada Alf Eker. Kalau secara umum dengan Robert Kiyosaki, kalau detail sama Alf Eker.
Saya alhamdulillah sudah pernah ikut seminarnya dan pernah lunch juga bareng sama dia, ya pernah ngobrol tanya jawab juga sama dia waktu itu. Nah, Hafiz bilang perlakukan dirimu sebagai VIP. Nanti dunia akan memperlakukan dirimu sebagai VIP. Saya ngomongnya dulu loh, bukan sekarang. Zaman saya miskin pun ya, itu saya kalau masuk sebuah tempat menurut saya itu penting, saya akan berada di depan. Saya masuk rumah ibadah juga berada di depan. Ya, kayak gitu. Saya perlakukan diri saya sebagai VIP. Ini istimewa hanya satu orang seperti ini, super VIP. Ya. Ngapain saya duduk gak jelas seperti itu? Kalau saya kayak gitu, saya berhak mendapatkan tempat yang terbaik. Ya. Nah, gimana caranya? Entah datang lebih awal atau mungkin kita membayar lebih atau seperti apa? Ya. Nah, sekali waktu saya duduk di belakang. Ya, teman saya manggil, masih Bu, disuruh ke depan. Dunia memperlakukanmu sebagai VIP. Ya, jadi VIP kan diri kita. Tapi kalau kita merasa yang masuk rumah ibadah, hobinya di belakang-belakang, ya, hobinya dekat-dekat toilet, ya, dekat-dekat tiang. Ada orang seperti itu? Banyak. Malah di depan pun nggak masalah gitu, nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Ini ya perannya ini pun terbawa sampai ke tanah suci. Orang masuk majelis haram pun juga sama. Ada tuh hobinya di belakang-belakang, ya, dekat-dekat pintu, dekat keset, dekat toilet, itu banyak. Anda pergilah, banyak orang seperti itu. Nah ini mentalnya belum kaya, dia merasa inferior terhadap dirinya. Padahal dirinya istimewa hanya satu kalau bikin seperti itu, nggak ada yang lain. Ya. Nah jadi mulai sekarang perlakukan diri kita sebagai VIP. Oke, terus apa lagi terbang juga ya. Silahkan naik maskapai yang lain nggak masalah, cuma sesekali, saya bilang ya, sesekali pakai Garuda. Saya nggak ada kerjasama dengan Garuda gitu ya. Sesekali, rasakan bedanya, benar-benar beda. Ya. Kalau penerbangan yang lain itu ya, wah